Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh siswa-siswi baru MTSN 1 Kota Bengkulu tahun pelajaran 2021-2022. Selamat bergabung menjadi keluarga besar MTSN 1 Kota Bengkulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Melda Nuari Handini. Ibu mengampu mata pelajaran IPA dan alhamdulillah saat ini diamanahkan menjadi pembina OSIM MTSN 1 Kota Bengkulu. Nah, untuk anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai keorganisasian. Di materi yang akan Ibu sampaikan, Ibu akan membahas tentang apa itu organisasi, fungsi dari organisasi, ciri-ciri, prinsip organisasi, kemudian bentuk-bentuk organisasi, dan apa sih manfaat mengikuti organisasi itu. Selanjutnya, kita akan mengulik tentang apa itu OSIM MTSN 1 Kota Bengkulu, kemudian apa itu MPK MTSN 1 Kota Bengkulu, dan kita akan membahas mengenai ekstrakurikuler yang ada di MTSN 1 Kota Bengkulu beserta dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa-siswi MTSN 1 Kota Bengkulu. Untuk itu anak-anak Ibu sekalian, setelah materi ini nanti kalian bisa menentukan kalian akan mengikuti organisasi apa, ekstrakurikuler apa di MTSN 1 Kota Bengkulu. Kalian ikutilah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan kalian semua. Oke, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Selamat menyaksikan. Kita telah sampai di materi keorganisasian yang akan kita bahas, yakni pengertian organisasi, tujuan organisasi, ciri-ciri, prinsip organisasi, bentuk-bentuk organisasi, manfaat dari organisasi, apa itu OSIM, apa itu MPK, dan ekstrakurikuler apa saja yang ada di MTSN 1 Kota Bengkulu beserta prestasi-prestasi MTSN 1 Kota Bengkulu. Selanjutnya kita masuk ke materi pengertian organisasi. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali, serta terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada umumnya, organisasi akan memanfaatkan berbagai sumber daya tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Adapun tujuan organisasi, yakni yang pertama, organisasi memang harus ada di dalam kehidupan manusia sebagai instrumen yang dapat mempersatukan manusia dalam proses dinamika dan keteraturan kehidupan. Yang kedua, tujuan suatu organisasi adalah mencapai atau terlaksananya visi misi yang telah ditetapkan secara bersama-sama oleh para anggota dari organisasi tersebut. Kemudian dalam mencapai tujuan organisasi perlu yang dinamakan manajemen yang baik, manajemen waktu, manajemen kepengurusan, dan hal-hal lain yang dianggap penting. Kemudian selanjutnya manajemen menentukan keefektifan dan keefisiensian ditekankan pada melakukan pekerjaan yang benar dan tepat. Di mana organisasi tanpa tujuan yang jelas tidak akan berjalan dengan baik, maka sangat penting dari awal membentuk organisasi harus ditetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin digapai bersama. Ciri-ciri organisasi. Ilmu organisasi merupakan ilmu yang penting dimiliki karena dalam kehidupan kita tidak terlepas dari organisasi. Dimulai dari keluarga, kemudian sekolah, di contohnya ada OSIM dan organisasi internal bahkan eksternal. Kemudian ada lingkungan tempat tinggal, contohnya mungkin kita risma masjid. Bahkan yang paling rumit adalah organisasi tentang pemerintahan dan negara. Adapun ciri-ciri organisasi, yang pertama tadi yaitu mempunyai tujuan dan sasaran yang sangat jelas. Kemudian mempunyai keterikatan format dan tata tertib yang harus ditaati oleh setiap kepengurusannya. Kemudian adanya kerjasama dari sekelompok orang di dalam keanggotaan tersebut dan mempunyai koordinasi, wewenang, serta tugas. Adapun
Selanjutnya yakni mengenai prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, organisasi harus memiliki tujuan yang jelas tadi. Kemudian skala hierarki, yaitu perbandingan kekuasaan setiap bagian yang ada, jelas siapa ketuanya, siapa yang anggota, dan tupoksinya harus jelas. Itulah yang dimaksudkan dengan skala hierarki. Selanjutnya kesatuan pemerintah atau komando. Kemudian perlimpahan wewenang, yang itu ada 2, secara permanen ditandai dengan surat ketetapan tetap atau SK. Kemudian secara sementara yang bersifat dadakan, yaitu adanya pertanggungjawaban, semua pihak bertanggung jawab setiap apa yang dikerjakan di dalam satu organisasi itu. Kemudian pembagian pekerjaan, perlu adanya spesialisasi pekerjaan yang disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Adanya keseimbangan, adanya pemisahan di mana beban tugas harus disesuaikan dengan kemampuan individu. Selanjutnya, kepemimpinan. Tanpa adanya kepemimpinan baik, seorang pemimpin akan gagal memimpin organisasi yang dipimpinnya. Kalau organisasi telah gagal dipimpin, maka otomatis organisasi tersebut tidak akan berhasil dengan sendirinya. Kemudian yang terakhir, menghormati dan menghargai satu dengan yang lain adalah kunci dari organisasi. Adapun bentuk organisasi, yang pertama organisasi sekolah, ada organisasi politik, sosial, mahasiswa, olahraga, negara, pemuda, dan agama. Manfaat organisasi yakni meningkatkan pengetahuan, wawasan, memperluas pergaulan, belajar mengatur waktu, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, meningkatkan kemampuan public speaking, mengasah kemampuan sosial, menjadi kuat menghadapi tekanan, di mana karena terbiasa diberikan tanggung jawab dan atau tugas lain selain tugas utama kita sendiri. Kemudian melatih jiwa kepemimpinan, ajang berlatih di dunia organisasi lebih luas, bahkan bisa ke dunia kerja nantinya, biasanya itu di tingkat lebih tinggi. Kemudian nilai tambah sebagai siswa-siswi yang aktif itu akan lebih diperhatikan karena keaktifan yang mereka punya. Kemudian ajang mengembangkan bakat dan skill. Next, kenapa sih kita harus ikut organisasi? Kalau secara pribadi, Ibu mengatakan bahwasanya organisasi mampu mengembangkan diri kamu lebih bebas, terarah, dan luas. Organisasi akan melatih kedisiplinan, keberanian, mengembangkan kemampuan, baik kemampuan yang baru maupun yang unik dan berbeda dari kebanyakan orang, serta meningkatkan rasa percaya diri karena mampu berkomunikasi dengan baik dengan banyak. So, kita masuk ke materi paling penting kita, yakni apa sih OSIM? Yap, kita akan membahas tentang struktur OSIM, program kerja OSIM, tujuan OSIM, dan bagaimana sih Bu syarat-syarat menjadi OSIM. Dan bonusnya Ibu akan memberikan mengenai prestasi-prestasi dari OSIM. Baiklah, kita memasuki materi apa itu OSIM. Secara garis besar, OSIM adalah organisasi siswa intramadrasah yang merupakan suatu organisasi bersifat intramadrasah mencakup seluruh siswa-siswi yang berada di lingkungan madrasah, di mana kepengurusan OSIM berlangsung selama 1 tahun dengan sistem pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan secara umum yang melibatkan guru dan siswa, sedangkan untuk anggota diseleksi berdasarkan minat dan bakat serta kemampuan organisasi yang baik. Nah, selanjutnya secara organisatoris, OSIM adalah satu-satunya organisasi siswa yang resmi di madrasah. Oleh karena itu, setiap madrasah wajib membentuk organisasi siswa intramadrasah yang tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan organisasi kesiswaan di madrasah lain dan tidak menjadi bagian dari organisasi di luar madrasah. Kemudian, secara fungsional dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendidikan, khususnya di bidang pembinaan kesiswaan, arti yang terkandung lebih jauh dalam pengertian OSIM adalah sebagai jalur pembina kesiswaan. Dan secara sistematik, apabila OSIM dipandang sebagai suatu sistem, berarti OSIM adalah tempat kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dan dalam hal ini, OSIM dipandang sebagai sebuah sistem di mana para siswa mengadakan koordinasi dalam bentuk menciptakan suatu organisasi yang mampu mencapai tujuan. Selanjutnya yakni fungsi OSIM. Fungsi OSIM itu ada 3, yaitu sebagai wadah, sebagai motivator, dan sebagai preventif. Sebagai wadah, organisasi siswa intramadrasah atau OSIM merupakan organisasi resmi di madrasah dan sebagai wadah kegiatan para siswa di sekolah dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya tujuan pembinaan kesiswaan. Sebagai motivator adalah pendorong lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama.
Dalam mencapai tujuan itu, OSIM sebagai motivator berperan untuk menggali dan mengembangkan potensi siswa, yaitu minat dan bakat siswa, serta mengembangkannya melalui kegiatan-kegiatan OSIM dan ekstrakurikuler. Adapun sebagai preventif, yaitu fungsi yang bersifat intelek dalam arti secara internal OSIM itu sendiri dapat menggerakkan sumber daya yang ada serta eksternalnya juga. OSIM mampu mengadaptasi dengan lingkungan seperti menyelesaikan persoalan perilaku menyimpang siswa dan sebagainya. Dengan demikian, secara preventif, OSIM ikut mengamankan sekolah atau madrasah dan dari segala ancaman yang datang, baik itu dari luar maupun dari dalam. Fungsi preventif OSIM akan terwujud apabila OSIM mampu sebagai motivator terlebih dahulu, baru terwujudnya fungsi sebagai preventif. Next, tujuan OSIM. Yang pertama, memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM, hak asasi manusia dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Yang ketiga, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Yang keempat, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis dan demokratis. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya dan intelektual. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu tugas dan kewajiban OSIM, di mana tugas OSIM yang pertama, wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa serta menetapkan garis-garis program, pelaksanaan kegiatan siswa, sarana dan komunikasi antar siswa, wadah pengembangan kompetensi diri siswa sebagai calon seorang ilmuwan dan intelektual yang berguna di masyarakat, pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kepemimpinan siswa, kemudian pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan kecakapan hidup atau life skill, pembinaan dan pengembangan pemberdayaan kader-kader bangsa. Adapun kewajiban-kewajiban OSIM, yaitu yang pertama menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIM. Yang kedua, selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan dan martabat sekolah. Kepemimpinan pengurus OSIM bersifat kolektif. Yang keempat, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina OSIM dan tembusannya kepada perwakilan kelas pada akhir masa jabatan. Yang kelima, selalu berkonsultasi dan koordinasi dengan pembina OSIM. So, Bu, syarat-syarat menjadi pengurus OSIM itu seperti apa? Oke, ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlakul karimah atau akhlak mulia, memiliki bakat sebagai pemimpin, tidak terlibat penyalahgunaan narkoba, memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai, dapat mengatur waktu dengan sebaik-baiknya hingga pelajaran tidak terganggu karena pengurus OSIM. Oke, ini juga sangat poin penting ya, Nak. Kalau kalian menjadi pengurus OSIM nantinya, kalian harus bisa memanage antara waktu belajar dan waktu organisasi serta waktu berprestasi. Kemudian pengurus dicalonkan oleh perwakilan kelas. Ke-8 tidak duduk di kelas terakhir, jadi yang kelas 9 udah nggak bisa lagi ya tahun ini untuk next pengurus OSIM. Yang ke-9 yaitu syarat lain sesuai dengan ketentuan dari madrasah itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke struktur OSIM MTSN 1 Kota Bengkulu masa bakti 2020-2021. Penanggung jawab ada Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Eza F. Lenda SPD MSI. Pengarah ada Bunda kita tercinta Ibu Zurida MTPD. Pembina saya sendiri Malai Nurihandini SPD. Ketua Muhammad Fatih Ramadan. Wakil Ketua Adinda Puspa Ramadhani. Sekretaris 1 Nabila Amanda Putri. Sekretaris 2 Ajeng Tri Ramaini. Bendahara ada Zulfa Meisha. Di OSIM ini ada beberapa seksi, ada 8 seksi, yakni ada seksi pembinaan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seksi pembinaan budi pekerti dan akhlakul karimah, seksi pembinaan nasionalisme, kenegaraan dan bela negara, yang keempat seksi pembinaan prestasi akademik, olahraga dan keterbakatan, yang kelima seksi pembinaan kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan, yang keenam seksi lingkungan hidup, kesehatan jasmani dan gizi, yang ketujuh ada seksi republik, yakni relasi dan publikasi, dan yang kedelapan ada seksi organisasi pendidikan, politik dan leadership. Selanjutnya, kalian bisa melihat sendiri seksi-seksi dari OSIM beserta ketua dan juga anggota-anggotanya di slide-slide selanjutnya.
Next, ada program kerja OSIM. Program kerja OSIM ini Ibu ambil secara umum. Ya, ini pelatihan dasar kepemimpinan, kemudian lomba-lomba dalam kegiatan akademik, program keahlian, olahraga, kesenian dan keagamaan, acara peringatan hari-hari besar keagamaan, kemudian OSIM peduli sosial dan lingkungan, itu baik secara internal maupun eksternal, kreasi OSIM yaitu membuat mading, taman OSIM, kebun OSIM, kreasi barang sudah tidak berguna bisa menjadi barang berguna lagi, kemudian aktif mengembangkan bakat menulis, bakat-bakat berkarya di bidang lainnya, itu semua di OSIM ada. Selanjutnya ada Sapa OSIM, yaitu mengaktifkan media sosial OSIM, aktif membagikan informasi. Sekarang OSIM sudah aktif di Instagram, Facebook, dan juga YouTube ya untuk berbagi informasi. Bisa di follow atau di subscribe atau ditambahkan pertemanan di berbagai macam platform media sosial OSIM. Dan sebentar lagi juga akan ada blog dari OSIM MTSN 1 Kota Bengkulu. Next yaitu melaksanakan kegiatan 7K, gotong royong madrasah dan lingkungan, penghijauan lingkungan madrasah dan juga eksternal. Selanjutnya, kalian bisa melihat sendiri seksi-seksi dari OSIM beserta ketua dan juga anggota-anggotanya di slide-slide selanjutnya. Selanjutnya yakni fungsi OSIM. Fungsi OSIM itu ada 3, yaitu sebagai wadah, sebagai motivator, dan sebagai preventif. Sebagai wadah, organisasi siswa intramadrasah atau OSIM merupakan organisasi resmi di madrasah dan sebagai wadah kegiatan para siswa di sekolah dengan jalur pembinaan yang lain untuk mendukung tercapainya tujuan pembinaan kesiswaan. Selanjutnya yakni program kerja MPK, di mana MPK MTSN 1 Kota Bengkulu ini yakni mengawasi, memantau dan membantu kinerja OSIM dalam melaksanakan programnya, mengevaluasi kinerja OSIM, mengadakan dan menyiapkan rapat pleno, menyiapkan orasi pemilihan ketua MPK, menyiapkan orasi pemilihan ketua OSIM, menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIM pada akhir jabatan, dan mewakili aspirasi agar dapat disampaikan dengan mudah kepada pihak sekolah. Selanjutnya, ini ada prestasi dari pengurus OSIM dan MPK, yakni ada dari Mulyani, Atifah Fitriani, ada Syakila Amel, ada Weni, Adinda Marsha, kemudian ada Tri, kemudian ada Muhammad Fatih Ramadan. Ini hanya perwakilan beberapa ya, tapi yang jelas OSIM itu dipilih dari siswa-siswa yang berprestasi. Selain OSIM dan MPK, MTSN 1 Kota Bengkulu mempunyai banyak sekali ekstrakurikuler. Ada ekstrakurikuler akademik dan non-akademik. Di akademik itu ada Science Club, ada robotik, ada bahasa Inggris atau kerennya English Club, ada bahasa Arab Club atau kerennya Arabic Club, kemudian ada Matematika Club. Yang non-akademik ini ada futsal, volley, badminton, pick air ceria, PNR, paskibra, kreasi seni, satgas anti narkoba sekolah. Selain banyaknya eskul atau ekstrakurikuler yang ada di MTSN 1 Kota Bengkulu, MTSN 1 Kota Bengkulu dari eskul-eskul yang ada mempunyai banyak sekali prestasi-prestasi siswanya yang kita rangkum dari tahun 2018 sampai 2021. Bisa anak-anak lihat semua di sini. Ada yang juara lomba KSM, Olimpiade IPA, OSN IPA, kemudian matematika ada yang KSM, Olimpiade, kemudian ada yang terbaru yakni Madrasah Olimpik Konteks Matematik, itu kita dapat medali perunggu di tahun 2021. Kemudian ada dari Arabic Club dan lomba keagamaan ini banyak, ada pidato bahasa Arab, Olimpiade bahasa Arab, ada MTQ, ada Hafizoh ya, luar biasa ya anak MTSN 1 Kota Bengkulu. Next kita beralih ke Paskibraka. Paskibraka kita juga banyak sekali menang lomba dan juga banyak the bestnya juga. Ada Pramuka, kemudian bela diri ini disingkat ada dari karate, silat dan taekwondo. Sudah banyak kita menangkan lomba, baik itu lomba tingkat kota, provinsi, bahkan nasional. Lanjut, ini juga banyak dari lomba-lomba di PMR Palang Merah Remaja, baik tingkat kota maupun provinsi, bahkan se-Sumatera. Drum band ini tingkat provinsi juga. Ada dari cabang bidang mata studi IPS, ada robotik dan LCT. Ini kita juga banyak ya lombanya menang skala kota, provinsi, bahkan nasional. Selanjutnya ini ada prestasi dari pengurus OSIM dan MPK,
yakni ada Dewi Mulyani, Atifa Fitriani, ada Syakila Amel, ada Winnie, Adinda Marsha, kemudian ada Tri, kemudian ada Muhammad Fatih Ramadan. Ini hanya perwakilan beberapa ya, tapi yang jelas OSIM itu dipilih dari siswa-siswi yang berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik. Nah, itulah tadi perkenalan tentang organisasi-organisasi yang ada di MTSN 1 Kota Bengkulu. Ada OSIM, kemudian ada MPK, dan berbagai macam ekstrakurikuler yang ada di MTSN 1 Kota Bengkulu. So, buat anak-anakku, khususnya kelas 7 yang baru masuk, nanti ketika kita sudah sekolah aktif, ketika ekstrakurikuler sudah aktif, maka ikutlah ekstrakurikuler yang benar-benar sesuai dengan minat dan bakat kalian, sesuai dengan kemampuan kalian, karena kalian harus mengembangkan diri kalian, mengembangkan prestasi kalian. Dan untuk siswa-siswi MTSN 1 Kota Bengkulu kelas 7, 8, dan 9, walaupun kita sedang di masa pandemi, kita jangan berhenti untuk berprestasi. Sekarang kan banyak tuh lomba-lomba online. Yuk kita ikuti lomba tersebut dan kita bawa nama baik MTSN 1 Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Ramadan, Ketua OSIS MTS Negeri 1 Kota Bengkulu, mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru MTS Negeri 1 Kota Bengkulu tahun ajaran 2021-2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Puspa Ramadhani, Wakil Ketua OSIM MTS Negeri 1 Kota Bengkulu, mewakili seluruh anggota OSIM dan MPK MTS Negeri 1 Kota Bengkulu, mengucapkan selamat datang kepada seluruh siswa dan siswi MTS Negeri 1 Kota Bengkulu tahun pelajaran 2021-2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.